Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 54. Nama Nala Mikael, STB 3919, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan dan tata kelola BLU atau Badan Layanan Umum. Sesuai dengan PP nomor 74 tahun 2012, perubahan PP nomor 23 tahun 2005. Untuk melakukan pengelolaan dan tata kelola BLU, beberapa aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama, perencanaan dan penganggaran. Setiap badan layanan umum diwajibkan untuk membuat suatu perencanaan yang berkaitan dengan aktivitas yang akan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan dan penganggaran merupakan barometer bagi badan layanan umum ke depannya, sehingga dapat terukur sejauh mana keberhasilan atau kegagalan yang dialami dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, dokumen pelaksanaan anggaran. Dalam hal dokumen, apabila pelaksanaan anggaran belum memperoleh pengesahan dari Menteri Keuangan, Badan Layanan Umum dapat melakukan pengeluaran paling tinggi sebesar angka dokumen pelaksanaan anggaran tahun lalu. Kemudian, dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan merupakan atau menjadi lampiran dari perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Menteri, pimpinan lembaga non-kementerian, atau pimpinan lembaga negara dengan pimpinan Badan Layanan Umum yang bersangkutan. Kemudian, aspek yang ketiga adalah pendapatan dan belanja. Pendapatan Badan Layanan Umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan anggaran yang bersumber dari anggaran negara. Yang kedua, pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat. Yang ketiga, hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lainnya. Yang keempat, hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain harus diperlakukan sesuai dengan peruntukannya. Kemudian, hasil kerja dengan pihak lain dan hasil usaha lainnya. Pendapatan Badan Layanan Umum dilaporkan sebagai PNBP KL non-kementerian atau pimpinan lembaga negara meliputi yang pertama, pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat. Kemudian, hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lainnya. Kemudian yang ketiga, hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lainnya. Harus diperlakukan sesuai dengan peruntukannya. Kemudian yang keempat, hasil kerja dengan pihak lain. Dan yang kelima, hasil usaha lainnya. Aspek yang keempat adalah pengelolaan kas, piutang, dan utang. Dalam rangka pengelolaan kas, Badan Layanan Umum menyelenggarakan yang pertama, merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas. Yang kedua, melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan. Yang ketiga, menyimpan kas dan mengelola rekening bank. Yang keempat, melakukan pembayaran. Yang kelima, mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek. Dan yang terakhir, memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan. Selanjutnya ialah pengelolaan barang. Pengadaan barang atau jasa terdapat pejabat yang berwenang atau bertanggung jawab atas pengadaannya. Bila terjadi kerugian negara akibat dari pengadaan itu, dapat diminta pertanggungjawabannya. Kemudian, barang inventaris milik Badan Layanan Umum
dapat dialihkan kepada pihak lain dan atau dihapuskan berdasarkan pertimbangan ekonomis. Pengalihan kepada pihak lain dilakukan dengan cara yang pertama dijual, yang kedua dipertukarkan, dan yang ketiga dihibahkan. 6. Penyelesaian kerugian. Penyelesaian kerugian terhadap pengelolaan keuangan badan layanan umum dapat ditempuh dengan cara pengembalian kerugian negara di luar peradilan umum, di luar peradilan maupun melalui peradilan. Upaya pengembalian kerugian yang dialami oleh badan layanan umum tidak berbeda dengan pengelolaan keuangan negara pada umumnya yang menimbulkan kerugian negara. Yang ketujuh, aspek akuntansi, laporan dan pertanggungjawaban keuangan. Laporan keuangan badan layanan umum setidaknya meliputi laporan realisasi anggaran atau laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan mengenai kinerja. Laporan keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh Badan Layanan Umum dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Badan Layanan Umum. Laporan keuangan Badan Layanan Umum disampaikan kepada menteri, pimpinan, dan lembaga non-kementerian atau lembaga negara kepada Menteri Keuangan paling lambat 1 bulan setelah periode pelaporan berakhir. 8. Akuntabilitas kinerja. Tanggung jawab terhadap kinerja operasional Badan Layanan Umum berada pada pimpinan Badan Layanan Umum yang diukur berdasarkan tolak ukur yang telah ditetapkan dalam rencana bisnis dan anggaran. Pimpinan Badan Layanan Umum mengikhtiasarkan dan melaporkan kinerja operasional Badan Layanan Umum secara terintegrasi dengan laporan keuangan Badan Layanan Umum. Aspek yang ke-9 adalah aspek surplus dan defisit. Surplus anggaran Badan Layanan Umum dimaksudkan adalah selisih lebih antara pendapatan dengan belanja Badan Layanan Umum yang dihitung berdasarkan laporan keuangan operasional berbasis aktual pada suatu periode anggaran. Ketika tidak berada dalam keadaan surplus, berarti Badan Layanan Umum mengalami defisit anggaran. Defisit anggaran Badan Layanan Umum dimaksudkan adalah selisih kurang antara pendapatan dengan belanja Badan Layanan Umum yang dihitung berdasarkan laporan keuangan operasional berbasis aktual pada suatu periode anggaran. Defisit anggaran Badan Layanan Umum dapat diajukan pembiayaannya dalam tahun anggaran berikutnya kepada Menteri Keuangan melalui Menteri Pimpinan Lembaga Non-Kementerian atau pimpinan lembaga negara sesuai dengan kewenangannya. Terakhir, tata kelola Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum diharapkan tidak sekedar sebagai format baru dalam pengelolaan anggaran negara, namun diharapkan untuk menyuburkan pewadahan baru bagi pembaharuan manajemen keuangan sektor publik. Selain itu, diharapkan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Dan di lain sisi, penataan itu harus dikelola secara profesional dan efisien.
Tujuan Badan Layanan Umum berupa memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terlaksana. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi yang baru saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.